Bab 526, Dua Faksi. Ketika Julian bertanya pada Tuan Gao, ekspresi Raja menjadi serius. Dia mengambil sebatang rokok di atas meja dan menyalakannya, menarik napas dalam-dalam. Asap memenuhi udara di depannya. Masalah ini dimulai 100 tahun yang lalu. Mendengar ini, Julian pun menjadi tertarik. Dia selalu memiliki sedikit pengetahuan tentang apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Saya hanya tahu bahwa 100 tahun yang lalu, Raja pertama Daxia bersatu dengan prajurit kuno Daxia dan melancarkan kampanye pengepungan dan penindasan terhadap Sekte Gu. Dikatakan bahwa ada banyak korban jiwa dalam pertempuran itu. 100 tahun yang lalu, penjajah menyerbu dan Daxia jatuh ke dalam kesulitan. Pasukan perang anti-Jepang dibentuk di berbagai tempat. Di antara banyak pasukan perang anti-Jepang, pasukan yang dipimpin oleh Sekte Gu adalah yang terkuat. Namun, Sekte Gu pikiran mereka tidak murni. Mereka tidak hanya ingin mengusir penjajah juga akan melawan, menduduki negara musuh, dan mencoba menyatukan dunia. Dan metode Sekte Gu juga sangat kejam. Mereka menggunakan racun untuk membingungkan hati orang. Akhirnya, seluruh bagian negara bersatu membentuk pasukan Sekutu Rute ke-8, mengusir penjajah, dan Daxia baru didirikan. Namun, negara itu terbagi menjadi dua faksi, yang satu dipimpin oleh pasukan Sekutu Rute ke-8 pada saat itu. Waktu, dan yang lainnya dipimpin oleh keluarga Janner dari klan Gu. Keluarga Janner menganjurkan untuk mengambil kesempatan ini untuk memperluas wilayah mereka dan memimpin pasukan untuk menyerang seluruh dunia. Pasukan Sekutu Rute ke-8 percaya bahwa Daxia baru saja stabil dan harus beristirahat serta memulihkan diri, dan tidak pantas untuk melancarkan pertempuran. Jadi kedua faksi itu berselisih. Selain itu, untuk memperebutkan posisi raja, terjadi perselisihan internal di Daxia. Pada akhirnya, terjadi pertempuran dengan Sekte Gu. Dalam pertempuran ini, Raja pertama Daxia menyatukan para pejuang di Daxia, dipimpin oleh Sekte Tianshan, dan bersatu dengan dua klan Sekte Gu lainnya untuk mengepung klan Janner. Pertempuran ini mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan pemimpinnya aliansi Tianshan terbunuh. Hati-hati, keracunan dan mati dalam pertempuran. Setelah itu, Raja masih mengkhawatirkan dua klan lainnya dan merasa bahwa sihir Gu seharusnya tidak ada di dunia, jadi dia menghancurkan klan Lowe dan Olsen lagi. Sejak itu, Sekte Gu telah dibungkam dan tetap ada. Namun, pemimpin Sekte Gu pada saat itu mungkin sudah menduga bahwa Raja akan mengambil tindakan terhadapnya, jadi dia meninggalkan rencana cadangan. Selama pertempuran tahun itu, pemimpin Sekte Gu, Yan, menyelinap pergi, dan yang meninggal hanyalah salah satu bawahannya yang palsu. Setelah mendengar ini, Julian mengetahui bahwa kebenaran tentang pertempuran antara Sekte Gu 100 tahun yang lalu adalah seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mungkinkah Tuan Gao adalah keturunan penguasa Sekte Gu? Ia juga teringat orang-orang yang muncul saat kakeknya diculik di Gunung Alak. Kakeknya disebut Gu Demon. Ketika Raja mendengar ini, ekspresinya berubah. Apa hubungan antara iblis Gu ini dan Yan, pemimpin Sekte Gu saat itu? Apakah dia seorang murid atau dirinya sendiri? Raja Daxia mengangguk dan berkata, ya, dia adalah murid dari Yan, pemimpin Sekte Gu. Mengenai apakah dia seorang murid atau pemimpin, kami belum tahu. Kami hanya tahu bahwa Tuan Gao lebih dari satu orang. Di belakangnya adalah faksi Yan dari 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, Yan melarikan diri dengan menggunakan bawahannya untuk berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Setelah dia melarikan diri, dia diam-diam menghubungi bawahannya dan menyatukan mereka. Selama 100 tahun terakhir, hal itu telah mengakar kuat di Daxia dan itu sangat sulit untuk bergerak. Tetapi itu harus dipindahkan, jika tidak maka akan menjadi bencana. Raja Daxia khawatir. Selama bertahun-tahun, saya diam-diam telah memeriksa siapa faksi Tuan Gao, tetapi tidak ada hasil setelah mencari lagi dan lagi. Tapi begitu Tuan Gao meninggal, orang-orang ini akan melompat keluar, bahkan keturunan Yan dari Sekte Gu. Orang-orang akan muncul begitu saja. Begitu Tuan Gao meninggal, itu akan memicu serangkaian reaksi. Inilah mengapa Tuan Gao tidak disentuh selama bertahun-tahun, karena jika dia disentuh, tidak ada cara untuk menghadapi akibatnya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Julian. Tetapi sekarang kesempatannya telah tiba. Julian juga mulai berpikir. Kata-kata Raja secara umum dapat dipercaya. Karena dia tahu bahwa Yanlah yang meracuninya saat dia berada di jalur Tianshan. Tapi dia tidak tahu kenapa Yan tidak membunuhnya secara langsung ketika Kaisar bertekad untuk membunuhnya, tapi hanya meracuninya. Dan itu adalah kakeknya. Menurut spekulasi Evelyn sebelumnya, orang di belakang Kaisar adalah kakeknya. Jika ini masalahnya, maka kakeknya mungkin juga berasal dari sekolah Tuan Gao. Apakah kakeknya adalah orang di belakang Tuan Gao, atau dia hanya bekerja sama dengan Tuan Gao? Julian juga sedikit bingung. Julian, saya pikir Anda dapat mengambil tindakan sekarang. Raja memandang Julian dan berkata. Julian bereaksi, mengangguk, dan berkata, saya punya rencana ini. Saya ingin tahu seberapa kuat Tuan Gao. Ini tidak pasti. Tuan Gao selalu sangat misterius. Dia jarang muncul dan tidak pernah bertarung dengan orang luar. Tapi menurut intelijen, kekuatannya setidaknya ada di alam keenam. Adapun jenis seni bela diri apa yang dia miliki, itu tidak pasti. Raja menggelengkan kepalanya dan berkata.
Kecerdasanmu ada di seluruh dunia. Pernahkah kamu mengetahui keberadaan kakekku selama beberapa tahun ini? Julian bertanya. Dia yakin kakeknya masih hidup. Dapat dipastikan juga bahwa apa yang terjadi di Gunung Alak direncanakan oleh kakeknya, dan tujuannya adalah untuk membingungkan Roger atau orang luar. Tapi kenapa kakeknya melakukan ini? Kenapa dia bersembunyi di kegelapan? Dia belum yakin tentang hal ini. Raja melirik Julian. Segera dia menggelengkan kepalanya sedikit, saya belum pernah mengetahuinya. Tetapi selama periode ini, Istana Raja Surgawi sangat sering berpindah-pindah, dan Sarah juga menjadi seorang pejuang, memegang perintah Raja Surgawi. Dapat dinilai bahwa pemilik istana-istana Raja Surgawi adalah Dimitri, dan Gunung Alak. Raja Weiwei terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, kakekmu Dimitri mungkin merencanakannya juga. Dia mungkin masih hidup sekarang. Tidak mengherankan jika Raja memiliki informasi ini dan Julian memilikinya. Karena ini adalah Raja Daxia. Dia adalah orang yang paling berkuasa di Daxia, tidak ada duanya. Pengawal pribadi di sampingnya begitu kuat, bisa dibayangkan kekuatan di belakangnya. Raja Daxia mengingatkan, Julian, aku tidak suka mendengar ini. Kakekmu bukanlah orang yang baik. Dia punya rencana yang bagus. Kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan dia memanfaatkanmu. Julian menggelengkan kepalanya dengan tekad di wajahnya. Tidak, jika kakek saya benar-benar masih hidup, saya yakin dia tidak akan memanfaatkan saya, dan saya juga yakin dia tidak akan menyakiti saya. Itu tidak mungkin untuk dikatakan. Raja Daxia berkata, kami memiliki posisi dan tujuan yang berbeda. Meskipun saya masih tidak yakin dengan tujuan Dimitri atau apa yang ingin dia lakukan, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Dimitri pasti telah melakukan kontak dengan Tuan Gao. Atau bahkan dengan Tuan Gao kontak faksi dan bahkan kerjasama di baliknya. Julian sudah menebak ini. Tapi, tidak ada bukti. Dia berkata dengan tegas, jika kakek saya benar-benar iblis besar yang membawa bencana bagi negara dan rakyat, saya pasti akan membunuh kerabat saya karena keadilan dan tidak akan membantunya. Julian tahu apa yang dikhawatirkan Raja Daxia. Hanya saja dia khawatir akan berdiri di posisi Dimitri dan melawan negara dan Daxia. Sebagai Panglima Tentara Naga Hitam, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan rakyat. Dia sangat tidak ingin kakeknya menjadi seperti ini. Saya tidak berharap hari seperti itu akan benar-benar terjadi. Dengan kata-kata Julian, Raja merasa lega. Jika Anda ingin menyentuh Tuan Gao, saya tidak dapat membantu Anda. Dan konsekuensi dari menyentuh Tuan Gao tidak dapat diprediksi. Pasti ada seseorang yang melakukan hal ini. Identitas Anda saat ini adalah Panglima Nan Huang. Raja Naga dari Hutan Belantara Selatan tidak cocok untuk ikut campur dalam urusan Kyoto. Sekali lagi, posisi Panglima Tentara Api Merah disediakan untuk Anda kekuatan untuk menegakkan hukum. Setelah menyentuh Tuan Gao dengan cara ini, Anda juga dapat menyelesaikan konsekuensinya satu persatu. Julian mengangguk. Kali ini dia tidak menolak. Melihat Julian mengangguk, Raja tersenyum. Raja Naga, kuharap kamu sukses. Jika kamu bisa membunuh kanker Tuan Gao, maka kamu akan menjadi pahlawan nasional sejati. Kamu akan tinggal di Kyoto selama beberapa hari dulu. Penunjukanmu sebagai Tian Shui masih perlu diputuskan melalui pemungutan suara pada rapat umum. Saya sudah mengatakannya. Julian mengangguk, berdiri, dan berkata, saya pergi dulu. Bab 527, mempertanyakan Roger. Julian memiliki pemahaman awal tentang latar belakang Gao. Dia juga tahu bahwa menyentuh Tuan Gao akan menimbulkan serangkaian reaksi dan bahkan konsekuensi yang serius. Anda tidak bisa terburu-buru. Setelah meninggalkan istana kekaisaran, dia pergi ke rumah Fisher. Keluarga Fisher. Evelyn telah kembali. Halaman belakang. Dia berlutut di tanah. Roger sedang berjalan ke samping. Evelyn telah berlutut beberapa saat, tetapi Roger sepertinya tidak melihatnya. Sekitar 20 menit berlalu sebelum Roger berhenti, berdiri, mengambil handuk yang diserahkan oleh seorang pelayan, menyeka tangan dan wajahnya, lalu berjalan menuju Evelyn yang berlutut, dan berkata dengan tenang, bangun. Evelyn berdiri. Halaman belakang, area tempat duduk gazebo. Roger duduk, mengambil teh di atas meja batu, menyesapnya, dan bertanya dengan ringan, katakan padaku, apa yang terjadi di Gunung Siling? Roger sudah mengetahui apa yang terjadi di Gunung Siling, dan bahkan menonton video yang diambil, tetapi ada banyak hal yang masih tidak dia mengerti. Ketika dia mengetahui bahwa Evelyn telah kembali, dia melakukan perjalanan khusus keluar dari pengasingan. Evelyn berdiri di samping dan berkata, saya pergi ke Gunung Siling di wilayah barat, dan kemudian seseorang yang berpura-pura menjadi kakek muncul. Evelyn menceritakan apa yang terjadi secara detail. Plak. Roger menamparkan meja batu. Meja batu itu tidak pecah. Dia mengangkat tangannya, dan ada bekas telapak tangan yang dalam di atas meja. Evelyn sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya pada kakek? Evelyn segera berlutut di tanah, Evelyn tidak berani menyembunyikannya dari kakek. Siapa yang berpura-pura menjadi aku? Wajah Roger agak muram. Tidak ada mimpi.
Masih mengatakan yang sebenarnya, teriak Roger. Teriakan keras membuat gendang telinga Evelyn mati rasa dan dia bingung. Butuh beberapa detik baginya untuk bereaksi, menundukkan kepalanya dan berkata, ya, itu Sarah. Roger sudah menebaknya. Karena kecerdasan keluarga Fisher, dia tahu bahwa Evelyn telah kembali ke Jiangzhou dan bersama Sarah, dan dia juga tahu bahwa orang-orang kuat yang dibawa Sarah ke Gunung Siling di wilayah barat semuanya berasal dari Istana Raja Surgawi. Evelyn, Anda memberi ide kepada Sarah, berpura-pura menjadi saya, dan memimpin para prajurit dari Istana Raja Surgawi ke Gunung Siling. Bukankah ini memberitahu dunia bahwa Istana Raja Surgawi adalah kekuatan saya keluarga Fisher? Bukankah ini untuk keluarga Fisher? Apakah kamu mengundang musuh? Kakek, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Sungguh pilihan terakhir. Roger bertanya lagi dengan ekspresi rendah di wajahnya, izinkan saya bertanya, siapakah orang tua yang melukai Benson? Apakah dia dipalsukan oleh Dimitri? Kakek, aku benar-benar tidak tahu. Evelyn terus menggelengkan kepalanya. Segera, dia berkata, tapi, seharusnya begitu. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan, setelah Julian kembali ke Jiangzhou, dia berkata bahwa dia diselamatkan oleh orang misterius. Saya kira orang ini adalah orang yang bertarung dengan Benson dan melukai Benson. Dan dunia dapat mengobatinya. Julian sangat baik, tidak ada orang lain selain Dimitri yang dapat membantu Sarah keluar dari masalah. Mendengar ini, ekspresi Roger menjadi serius dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah Dimitri benar-benar masih hidup? Dia tidak bisa mengerti. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, jika orang itu benar-benar Dimitri, lalu mengapa dia menggunakan telapak tangan tertinggi Kotake? Apa yang terjadi di Gunung Siling telah menyebar ke seluruh dunia. Bukan rahasia lagi jika orang luar mengetahui keahlian unik keluarga Kotake. Sekarang semua orang di dunia berspekulasi tentang identitas pria pemberani yang melukai Benson. Namun, tidak ada yang menebak Dimitri. Hanya saja dia mengetahui banyak rahasia dan mengetahui bahwa Istana Raja Surgawi sebenarnya diciptakan oleh Dimitri, dan bahwa Sarah berpura-pura menjadi dia dan muncul di Gunung Siling bersama orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi, jadi dia menduga orang tua itu adalah Dimitri. Kakek, aku benar-benar tidak tahu. Evelyn sedang berlutut di tanah, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Roger. Dia takut Roger akan melihat bahwa dia berbohong. Dia takut Jiang Di akan bertanya padanya. Dia khawatir dia tidak akan mampu menahan tekanan dan menceritakan rahasia bahwa lelaki tua itu adalah Julian. Dengan cara ini, Julian akan jatuh ke dalam situasi pasif. Roger tampak serius dan terdiam. Dalam hidupnya, dia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Satu-satunya saat dia bertarung melawan orang-orang kuat dari keluarga Kotake 20 tahun yang lalu adalah ketika dia kehilangan 13 pedang surgawi ke 10 telapak tangan Kotake. Ini selalu menjadi hal yang mengesalkan baginya. Sekarang karena ada orang kuat di dunia yang bisa menguasai 10 telapak tangan tertinggi, mengapa dia tidak khawatir atau sedih? Jika orang ini benar-benar Dimitri, maka dia pasti bermusuhan. Evelyn, tolong beritahu saya apa yang ingin dilakukan Dimitri. Mengapa dia berpura-pura menjadi orang biasa selama 20 tahun di sungai? Bahkan keluarganya dibakar sampai mati, tetapi dia tidak melakukan apapun. Mengapa dia bersembunyi selama 10 tahun dan baru saja keluar? Apa yang ingin dia lakukan? Roger menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Kakek, Evelyn tidak bisa menebaknya. Evelyn menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan Dimitri. Setelah bersembunyi begitu lama, dia diam-diam menciptakan Istana Raja Surgawi, tapi sekarang dia memberikannya kepada Sarah. Dan kenapa dia memalsukan kematiannya lagi? Siapa yang dia coba bingungkan? Evelyn benar-benar tidak tahu. Dimitri, Roger berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia mempelajari semua seni bela diri keluarga Fisher beberapa dekade yang lalu, dan sekarang dia mengetahui 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Sepertinya dia telah mempelajari banyak hal dalam beberapa dekade terakhir. Sungguh keterampilan yang unik. Saat ini, Roger telah memutuskan bahwa orang tua yang berperang melawan Kotakedang di Gunung Siling adalah Dimitri yang menyamar. Semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin khawatir. Tuan, Julian ada di sini untuk berkunjung. Pada saat ini, seorang murid keluarga datang dan berkata dengan hormat. Aku mengerti, bawa masuk. Roger sedikit menyerah. Ya. Para murid dari keluarga ini pergi. Roger menatap Evelyn dan berkata, oke, bangun. Saat itulah Evelyn berdiri. Roger menunjuk ke kursi batu dan berkata, duduk. Evelyn duduk. Tak satu pun dari mereka berbicara. Beberapa menit kemudian, Julian muncul di halaman belakang, berjalan menuju Roger dan Evelyn, menatap mereka berdua, dan duduk. Roger berkata dengan nada meminta maaf, Julian, aku punya alasan sendiri untuk tidak pergi ke rumah Kotake untuk menyelamatkanmu. Aku tidak bisa mendorong seluruh keluarga Fisher ke dalam lubang api hanya untuk menyelamatkanmu. Julian melirik Roger. Dia tidak terlalu menyalahkan Roger. Karena dia tahu bahwa orang luar tidak akan pernah bisa dipercaya, dan satu-satunya yang bisa dipercaya adalah dirinya sendiri.
Dia datang ke keluarga Fisher kali ini terutama karena dia ingin mengetahui beberapa cerita orang dalam tentang keluarga Fisher 30 tahun yang lalu. Saya datang ke keluarga Fisher bukan untuk menyalahkan Anda karena tidak menyelamatkan saya. Saya hanya ingin bertanya tentang apa yang terjadi 30 tahun yang lalu dan mencari tahu orang seperti apa kakek saya. Masalah ini. Roger teringat, dengan ekspresi sedih di wajah lamanya, dan berkata, kakekmu sangat berbakat, tetapi dia lalai berlatih seni bela diri keluarga, tetapi mempraktikkan keterampilan sihir, yang menyebabkan dia menjadi gila dan membunuh orang di keluarga. Nenek moyang mengambil tindakan untuk menaklukkannya, menghapuskan budidayanya, dan mengeluarkannya dari keluarga. Namun, dia telah mencuri peta harta karun keluarga dan bahkan membuat peta palsu untuk memulihkan peta harta karun keluarga. Peta harta karun tersebut menyebabkan pembakaran keluarga Roger Jiangzong 10 tahun yang lalu. Sebenarnya keluarga tidak ingin membunuh semua orang. Hanya saja ketika perintah diberikan, orang luar salah paham dan membakar keluarga Fisher sampai mati. Roger berkata dengan acuh tak acuh. Tampaknya mengatakan sesuatu yang sepele. Julian mengepalkan tinjunya dan ekspresinya menjadi suram. Apakah kamu mengarahkan Benson untuk menggunakan tangannya? Roger menggelengkan kepalanya, saya baru saja memerintahkan peta kediaman Gunung Huayue diambil kembali, dan saya tidak membiarkan dia membunuh siapapun. Ya? Julian tampak tidak percaya. Ya, itu dia. Roger melirik ke arah Julian dan melihat wajahnya sedih dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa, kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam keluargamu? Bab 528, Tujuan Julian. Evelyn juga memandang Julian, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan mengedipkan mata padanya. Tangan Julian yang terkepal tidak terkepal. Mengambil napas dalam-dalam, Roger menekan kemarahan di dalam hatinya. Sungguh, tapi bagaimana saya bisa mendengar bahwa kakek saya menjadi terobsesi 30 tahun yang lalu? Seseorang menyerangnya saat dia sedang berlatih, dan dia menjadi terobsesi dan kehilangan akal sehatnya, jadi dia mulai membunuh orang-orang di keluarganya. Julian bertanya dengan tenang. Oh, benarkah? Roger tampak bingung dan berkata, ada hal seperti itu, saya tidak mengetahuinya. Kamu benar-benar tidak tahu. Julian memandang Roger dan bertanya, kamu pasti ada di sana ketika kakekku dihapuskan dan diusir dari keluarga 30 tahun yang lalu. Bukankah kakek tidak membantah atau membela diri? Roger menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memang hadir, tetapi kakekmu tidak membela diri. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah diusir dari keluarga, dia dilempar ke gerbang kompleks keluarga Fisher. Bahkan garis keturunannya sendiri diusir dari keluarga Fisher. Itu dia. Julian tampak pengertian dan berkata, karena itu masalahnya, maka saya tidak perlu menanyakan apapun. Roger menghela nafas dan berkata, Julian, 10 tahun yang lalu, saya benar-benar tidak pernah berpikir untuk menghancurkan seluruh keluarga Anda. Bagaimanapun, Anda masih memiliki darah keluarga Fisher. Saya tidak begitu kejam. Saya benar-benar hanya seorang pelayan. Ketika saya memberi perintah, orang lain akan membuat kesalahan. Pada saat saya bereaksi dan bergegas ke Jiangzong, semuanya sudah terlambat. Aku malu padamu, jadi aku berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Aku bahkan ingin kamu menggantikanku. Kamu akan menjadi kepala keluarga Roger masa depan. Julian berhenti sebentar dan menyela kata-kata Roger. Itu tidak perlu. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika saya mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Kalau begitu, periksalah. Roger tampak acuh tak acuh. Evelyn melihat suasananya sedikit tidak normal, dan percakapan antara keduanya penuh dengan bubuk mesiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jangan membicarakan hal-hal ini, mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan krisis keluarga Roger konferensi Tianshan berikutnya. Mengenai konferensi Tianshan, Julian belum punya ide apapun. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh Tuan Gao, menarik orang-orang di belakang Tuan Gao, dan mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka semua. Dia berkata, masih ada waktu sebelum konferensi Tianshan, dan saya berencana untuk mengambil tindakan terhadap Tuan Gao sekarang. Mendengar ini, Roger tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Julian sekali lagi. Saya bertanya-tanya, dari mana anak ini mendapat kepercayaan diri untuk menyerang Tuan Gao? Dia tahu betul siapa Tuan Gao. Orang ini mewakili sebuah faksi, dan di belakangnya adalah keturunan Sekte Gu dari 100 tahun yang lalu. Evelyn terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan? Julian mengangguk dan berkata, seseorang harus melakukan hal-hal ini. Saya telah mendekati Raja. Meskipun Raja tidak dapat memberi saya banyak dukungan, dia akan mengadakan pertemuan untuk memilih Panglima Tentara Api Merah. Jika tidak, saya akan menjadi Panglima Tentara Api Merah menjadi yang pertama dari 5 komandan. Dengan cara ini, bahkan jika Tuan Gao terbunuh dan serangkaian konsekuensi terjadi, saya masih bisa menghadapinya. Julian berkata dan melirik Roger. Roger tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang kamu lihat aku lakukan? Julian berkata, Tuan Gao juga orang yang mengobarkan situasi di balik layar. Dialah yang menyarankan penyelesaian konflik antara 4 suku di konferensi Tianshan. Orang ini pasti punya agenda.
Sekarang saya berencana untuk menggunakan pedang penyiksaan untuk membunuh Tuan Gao. Apakah Anda tidak memberi saya dukungan? Mustahil. Roger menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Fisher tidak akan pernah berpartisipasi dalam urusan politik pemerintahan. Itu urusan Anda untuk membunuh atau tidak, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah. Bahkan jika Anda mengambil alih semua kekuasaan Istana Tian Raja, Anda tidak bisa menjadi lawan Tuan Gao. Metode orang ini berada di luar imajinasi Anda, dan Anda tidak tahu siapa lagi yang ada di belakangnya. Saya ingin mencobanya. Julian tidak takut. Terserah kamu, tapi jika kamu mendapat masalah, jangan datang ke keluarga Fisher untuk meminta bantuan. Keluarga Fisher tidak akan menghapusmu. Sikap Roger sangat tegas. Saya tidak akan membantu Julian. Evelyn juga mengingatkan, Saudara Jiang, jangan bertindak gegabah. Jangan mengambil tindakan sebelum Anda benar-benar yakin. Saya tahu, saya akan mengambil pendekatan jangka panjang. Evelyn, saya membutuhkan bantuan Anda. Saya ingin Anda memberi saya beberapa nasihat. Mustahil. Sebelum Evelyn dapat berbicara, Roger keberatan, Evelyn tidak akan memberikan bantuan apapun. Jika dia membantu Anda, itu akan mewakili posisi keluarga Fisher yang akan melibatkan keluarga Fisher. Ya. Julian tersenyum tipis dan berkata, keluarga Fisher telah terlibat sejak lama. Sejak Anda menyelamatkan saya, keluarga Fisher tidak dapat menghindari masalah ini. Jika tidak, hal itu tidak akan menyebabkan banyak hal. Roger, sekarang keluarga Fisher tidak bisa menghadapi akibatnya. Jika Anda ingin melarikan diri dari konferensi Tianshan yang akan datang, Anda hanya dapat mencari sekutu. Anda telah berpikir untuk membentuk aliansi dengan keluarga Kotake, tetapi mengapa Anda tidak berpikir untuk membentuknya bersekutu dengan raja? Jika raja bisa menjadi raja, kamu harus mengetahui kekuatan di belakangnya. Mendengar ini, Roger pun berpikir. Ini juga tujuan Julian. Dia tidak yakin dengan Tuan Gao. Jadi saya berencana untuk mengikat keluarga Fisher. Dia masih tidak yakin orang seperti apa Roger itu, tapi selama Roger bersedia berdiri di sisinya, itu sudah cukup untuk berurusan dengan Tuan Gao. Kakek, Julian sebenarnya benar. Evelyn berkata dengan lembut. Hah? Julian melirik ke arah Evelyn, apakah Anda juga berpikir bahwa saya harus berdiri di sisi Raja dan Tuan Long agar keluarga Fisher dapat melindungi diri mereka sendiri dan melarikan diri dengan utuh? Evelyn mengangguk dan berkata, itu benar. Kakek harus tahu apa yang diwakili oleh Raja. Posisi Raja mewakili posisi Daxia, dan kekuasaan Raja adalah sebagian besar prajurit kuno di Daxia. Roger menghela nafas, jika saya memihak, keluarga lain dan kekuatan lain juga akan mengikuti dan memilih Kam. Kemudian Daxia akan benar-benar berada dalam kekacauan dan akan terjadi pertikaian internal lagi. Ini mungkin lebih serius daripada 100 tahun yang lalu. Bukannya Roger belum memikirkannya. Tapi sekarang semua kekuatan sedang menunggu dan mengawasi, dan mereka tidak akan dengan mudah menyatakan di pihak mana mereka berdiri. Jika dia melakukan langkah ini, maka semua kekuatan di belakangnya akan segera memihak. Setelah situasinya menjadi jelas, langkah selanjutnya adalah bertarung satu sama lain. Daxia telah beristirahat dan memulihkan diri selama 100 tahun sangat melemahkan vitalitas. Karena itu, dia tidak mudah mengungkapkan posisinya. Kakek, kamu bisa menonton secara rahasia dan mengeluarkanku dari keluarga. Maka apapun yang aku lakukan di masa depan tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Fisher. Evelyn menyarankan dengan suara rendah. Roger melirik Evelyn dan kemudian menatap Julian. Tangan keriput itu dengan lembut mengetuk meja, dengan ekspresi serius di wajah lamanya. Julian juga menunggu jawaban Roger. Setelah beberapa saat, dia berkata, setiap keputusan yang saya buat terkait dengan hidup dan mati keluarga Fisher. Saya tidak akan mengungkapkan posisi saya sampai saat-saat terakhir, tetapi apa yang dikatakan Evelyn masuk akal, keluarkan keluarganya, kalau begitu. Semua yang dia lakukan di masa depan tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Fisher. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, berbalik dan pergi. Evelyn, sebaliknya, menatap Julian dengan senyuman di wajah cantiknya. Benar, Roger berhenti lagi, berbalik dan berkata, karena kamu ada di sini kali ini, ayo pergi ke perpustakaan. Ada banyak keterampilan unik di dalamnya. Kamu bisa berlatih apapun yang paling cocok untukmu. Kamu masih perlu berlatih pandai besi. Tubuh yang keras. Setelah Roger selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan Julian juga menghela nafas lega. Meskipun Roger belum menyatakan posisinya, dia telah meminta Evelyn untuk membantunya. Dengan suge perempuan seperti itu, dia juga bisa sangat khawatir. Bab 529, 14 pedang yang mengejutkan. Saudara Jiang, ini adalah kesempatanmu. Perpustakaan memiliki banyak seni bela diri, terutama 13 pedang surga. Ini disebut ilmu pedang terbaik di dunia. Jika kamu mempelajarinya, dengan keahlianmu saat ini dalam hal alam, apalagi tak terkalahkan, hanya segelintir orang yang bisa mengalahkanmu. Evelyn juga menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Roger sangat menghargai Julian, mengetahui bahwa Julian memusuhi dia, tetapi dia tetap membiarkan Julian pergi ke perpustakaan. Ini bukan pertama kalinya Julian mendengar tentang 13 pedang surga. Dia juga penasaran dengan ilmu pedang macam apa ini. Baiklah,
mari kita gunakan kesempatan ini untuk melihatnya. Aku akan mengantarmu. Evelyn berdiri dan memberi isyarat mengundang. Julian berdiri dan, dipimpin oleh Evelyn, berjalan menuju bagian dalam halaman belakang. Tidak lama setelah berjalan, saya melihat sebuah rumah kayu yang berdiri sendiri. Evelyn berhenti sejenak dan berbisik, "Saudara Jiang, pernahkah kamu melihat rumah kayu di sana?" Julian mengangguk, "Ya, saya melihatnya." Evelyn menjelaskan dengan suara rendah, "Itu adalah tempat terpencil bagi nenek moyang keluarga Fisher. Tempat ini juga merupakan area terlarang bagi keluarga. Tidak ada yang bisa masuk tanpa instruksi dari pemimpin klan. Menghitung senioritas, orang-orang tinggal di sini seharusnya adalah kakek-kakek. Saya juga mendengar dari kakek bahwa orang ini bernama Mark Fisher, dan dia adalah orang paling senior dan terkuat di keluarga Fisher." Mark Fisher? Julian tercengang. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ketika dia berada di ruang bawah tanah Kotake, Teagan, yang mengajarinya seni bela diri, bertanya kepadanya siapa Tuan Mark. "Ya," Evelyn berkata, "kakek berkata bahwa leluhurnya sangat kuat dan memasuki alam ketujuh beberapa dekade yang lalu. Adapun di alam mana dia sekarang, tidak ada yang tahu." "Haha, apakah kamu membicarakan tentang aku?" Pada saat ini, ledakan tawa terdengar. Sebelum Julian dan Evelyn sempat bereaksi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka. Orang ini sudah tua. Pria berambut putih berjanggut itu tampak seperti dewa tua. Evelyn belum pernah bertemu dengan leluhur keluarga Fisher, tetapi dia tahu bahwa ini adalah Mark. Dia segera berteriak dengan hormat, Evelyn telah bertemu dengan leluhurnya. Julian juga menatap lelaki tua di depannya. Mata Mark tertuju pada Julian, dia mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah keturunan Dimitri, kan?" Julian mengangguk, "Ya, itu kakek. Anda adalah nenek moyang keluarga Fisher. Anda pasti tahu apa yang terjadi 30 tahun yang lalu." 30 tahun yang lalu? Wajah Mark linglung dan berkata, "Keluarga saya sangat disayangkan. Saya secara pribadi menghancurkan kultivasi Dimitri dan mengusirnya dari keluarga. Lalu tahukah kamu kalau kakekku diserang oleh seseorang dan menjadi gila?" "Saya tidak tahu." Mendengar ini, Julian terdiam. Sepertinya Roger tidak berbohong. Namun dia sangat yakin bahwa seseorang pasti telah melakukan serangan diam-diam yang membuat kakeknya menjadi gila, dan orang tersebut kemungkinan besar adalah anggota keluarga Fisher. "Nak, kamu penuh energi. Pelibismu menonjol, dan kamu memiliki energi yang kuat di usia yang begitu muda. Jarang sekali." Mark menatap Julian. Segera wajahnya berubah sedikit. "Kamu sangat marah?" Dia tiba-tiba bergerak dan meraih tangan Julian, telapak tangannya mengikuti lengan Julian dan langsung meluncur ke dadanya, lalu dia membalikkan tubuh Julian, menekan punggungnya, lalu menekan beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Adapun Julian, dia hanya merasa dipenjara oleh kekuatan yang kuat dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Setelah beberapa saat, Mark berhenti, dengan keterkejutan di wajahnya. "Kamu masih muda, tetapi kamu memiliki ki yang sangat kuat, dan masih ada beberapa ki di tubuhmu yang belum terserap seluruhnya." "Wah, siapa yang memberimu kimu?" Julian terkejut. Dia memang nenek moyang keluarga Fisher. Bahkan Roger tidak menyadari bahwa dia memiliki ki yang kuat, tetapi Mark melihat petunjuknya segera setelah mereka bertemu. Julian tidak menyembunyikan apapun tentang leluhur keluarga Fisher. Selain itu, dia juga berharap Tuan Mark mengenal tuannya Teagan dan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengannya. "Sebelum saya ditangkap dan dibawa ke keluarga Kotake, saya bertemu dengan seorang senior di penjara bawah tanah keluarga Kotake. Orang ini mengaku sebagai Teagan. Waktunya semakin dekat, dia tahu bahwa saya adalah keturunan keluarga Fisher dan telah membuka meridian di tubuhku. Baru setelah itu dia mengubah tubuh aslinya menjadi kenyataan." "Jadi begitu." Mark tiba-tiba menyadarinya dan menghela nafas. Tanpa diduga, dia masih mengambil langkah pertama, tapi Teagan sudah mati. Lalu siapa ahli tingkat 8 dari keluarga Kotake? Dia tidak dapat memahaminya, jadi dia berhenti memikirkannya. Melihat Julian, dia berkata dengan kagum, "Wah, bagus sekali. Keluarga Fisher memiliki penerus. Ngomong-ngomong, kamu datang ke sini karena Roger memintamu pergi ke perpustakaan kan?" "Ya." Julian mengangguk. Mark melirik Evelyn, berhenti sebentar, dan berkata, "Kamu harus mundur dulu." "Ya, leluhur." Evelyn memundurkan diri. Evelyn mundur. "Ikuti aku." Mark juga berbalik dan pergi. Julian mengikuti di belakang. Datang ke rumah kayu. Keduanya duduk dan Mark berkata, "Keluarga Fisher saya memiliki keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal reputasi, 13 pedang surga terkenal di seluruh dunia. Mereka terkenal dalam sejarah, tetapi selama ribuan tahun, hanya segelintir banyak orang yang bisa menguasainya. Terlihat bahwa Roger sangat berbakat dalam kultivasi, namun sejauh ini dia hanya menguasai 11 pedang." Mendengar ini, Julian terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa Roger telah berlatih 13 pedang surgawi sampai 11 tahun. Leluhur, bagaimana denganmu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Mark. Haha. Mark mengelus janggut putihnya dan tertawa keras. Tawa ini telah memberikan jawabannya kepada Julian. Setelah tertawa, dia melanjutkan, namun, bakat seni bela diri Roger masih lebih baik daripada Dimitri. Sayangnya dia tersesat. Jika tidak, dengan kualifikasinya, tidak akan sulit untuk mempelajari 13 pedang. Dia bahkan bisa menguasainya dan menggunakannya dengan cara yang mengejutkan. Pedang ke-14 yang membuat langit dan bumi menangis. Kenapa? Masih ada pedang ke-14? Tentu saja. Mark mengangguk dan berkata, orang luar hanya mengetahui 13 pedang surga. Itu karena nenek moyang keluarga Fisher mengetahui pedang ke-13 1000 tahun yang lalu, dan tidak ada yang mempelajari pedang ke-14 dalam ribuan tahun terakhir bertahun-tahun. Apakah nenek moyang mempelajarinya? Mark menggelengkan kepalanya, saya belum memahami pedang ke-13. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Julian dan berkata, tidak ada keturunan keluarga Fisher yang menjanjikan, jadi meskipun Anda muncul, 13 pedang surgawi tidak bisa tanpa penerus. Karena Roger meminta Anda untuk belajar, dan saya baru saja mengikuti retret, gunakan kesempatan ini untuk memberi Anda beberapa nasihat. Mendengar ini, Julian tampak bahagia dan buru-buru berkata, terima kasih, leluhur. Pedoman pedangnya ada di sini. Kamu harus membacanya terlebih dahulu dan memahaminya terlebih dahulu. Lalu jika kamu ada yang kurang mengerti, tanyakan lagi padaku. Mark berkata, mengeluarkan sebuah buku sederhana dari tangannya dan melemparkannya ke Julian. Julian mengambilnya dan mau tidak mau membukanya dan membacanya. Energi pedang membentang sejauh 3000 mil, dan cahaya dingin pedang bersinar di 9 negara bagian. Bab pembuka mencatat bagian ini. Julian sangat terkesan dengan kata-kata ini. Ilmu pedang macam apa yang bisa menghasilkan pernyataan pembuka yang begitu mendominasi? Dia menggulir ke bawah dengan rasa ingin tahu. Begitu dia melihatnya, dia dikejutkan oleh 13 pedang surga. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk menyelesaikan membaca. Setelah menutup buku pedang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ilmu pedang yang sangat mendalam, ini memang ilmu pedang terbaik di dunia. Bab 530, Pelatihan Pedang. Apakah kamu sudah selesai membaca? Sebuah suara terdengar di telingaku. Julian bereaksi, memandang Mark dengan senyuman di wajahnya, mengangguk dan berkata, baiklah, saya sudah selesai membaca. Ceritakan padaku apa yang kamu sadari setelah membacanya lagi. Julian berpikir sejenak dan berkata, kumpulan ilmu pedang ini sangat mendalam. Ini dibagi menjadi 2 bidang. Yang pertama adalah gerakan pedang, dan yang kedua terutama menggunakan ki untuk mengendalikan pedang. Kuncinya adalah kecepatan. Setiap pedang lebih cepat dari yang lain. Ini sangat cepat. Secepat kilat, pedangnya cepat, dan ki juga cepat. Ki yang sebenarnya dipandu oleh pedang untuk membentuk pedang ki, dan 13 pedang mewakili 13 pedang ki. Julian menjelaskan pemahamannya setelah membacanya sekali. Meski kata pengantarnya sedikit tidak sesuai dengan followernya. Tapi, kurang lebih itulah maksudnya. Itu benar. Mark berdiri, meletakkan tangannya di punggung, dan berkata dengan keras, ada prasyarat untuk berlatih 13 pedang surga tingkat kedua, yaitu, Anda harus memasuki tingkat kelima dan memiliki ki yang kuat untuk mengendalikan pedang. Dengan ki, dan pedang kuncinya adalah menjadi cepat. Saat pedangnya cepat, energi pedang juga akan cepat. Dia mengangkat tangannya. Pedang besi di atas batu di kejauhan langsung terbang. Dia menangkap pedang besi itu. Dengan pedang besi di tangan, auranya langsung berubah. Saat ini, Mark seperti dewa pedang, dengan aura yang mendominasi dunia. Tubuhnya bergerak. Tarian pedang cepat. Wus! Garis energi pedang yang besar muncul, dan saat pedang panjang itu menari, 13 garis energi pedang muncul di sekitar pedang dalam sekejap. Julian memperhatikan dengan penuh perhatian. Kecepatan Roger sangat cepat, bahkan jika dia telah mencapai puncak alam kelima, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Gunakan ki untuk mengendalikan pedang. Gunakan pedang untuk mengendalikan ki, kendalikan pedang ki tanpa menghilang, dan pukul kemanapun Anda mengarahkannya. Inilah ilmu pedang yang hebat. Suara Mark keras. Lalu berhenti. Saat dia berhenti, pedang di tangannya menunjuk secara horizontal. Energi pedang yang mengelilingi pedang dengan cepat meledak, menyerang bebatuan yang jaraknya 100 meter. Bebatuan yang tingginya lebih dari 10 meter itu langsung runtuh dan berubah menjadi tumpukan puing berserakan di tanah. Apakah kamu melihat dengan jelas? Julian menggelengkan kepalanya dengan lesu, tidak, saya tidak melihat dengan jelas. Pelan-pelan pahami sendiri. Mark hendak melemparkan pedang ke Julian, tapi kemudian dia teringat sesuatu dan berkata, aku ingin memberikan pedang ini padamu, tapi kemudian aku ingat bahwa kamu masih naga hitam, bertanggung jawab atas pedang hukuman, dan pedang hukuman juga merupakan senjata ajaib yang diturunkan dari ribuan tahun yang lalu. Itu tidak bisa dihancurkan dan cocok untukmu. Oh. Julian berkata, oh. Aku hanya berlatih untukmu untuk saat ini. Jika kamu tidak bisa berlatih 3 pedang pertama, kamu tidak bisa pergi dari sini.
Mark masih melemparkan pedangnya ke Julian. Julian mengambil pedang besi. Pedang besi kecil itu sangat berat, dia tidak bisa memegangnya dengan kuat dan pedang besi itu langsung jatuh ke tanah. Dentang. Itu menimbulkan banyak debu. Dia kaget, pedang itu berat sekali. Dia pergi untuk mengambil pedang di tanah lagi. Tapi pedang itu sangat berat, dan dia tidak bisa mengambilnya tanpa menggunakan energi aslinya. Setelah menstimulasi energi aslinya, dia dengan enggan mengambilnya. Dia berdiri di depan kabin dan menutup matanya. Gerakan pedang dari 13 pedang surgawi terlintas dalam pikiran. Suara Mark terdengar di telinganya. 13 pedang surgawi memiliki dua alam, yang satu adalah gerakan, yang cocok untuk mereka yang sebelum alam kelima. Tingkat kedua adalah energi pedang, setelah tingkat kelima. Dan level pertama adalah dasar-dasarnya. Jika Anda ingin berlatih level kedua, Anda perlu mempelajari ilmu pedang secara lengkap. Tujuan yang saya berikan kepada Anda adalah pedang ketiga dari level kedua. Julian memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu dengan santai mulai melatih pedangnya. 13 pedang Tianju memiliki ilmu pedang yang sangat indah dan secepat kilat. Selanjutnya, Julian mulai berlatih pedang di halaman belakang keluarga Fisher. Dengan bimbingan Mark, seorang pria super kuat, dia menghindari banyak jalan memutar. Ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dia mengerti, dia hanya bertanya kepada ahli pedang, dan Mark juga sangat sabar dalam memberikan bimbingan. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Julian telah berlatih pedang selama 10 hari terakhir. Hal ini juga menarik perhatian Roger. Roger berdiri dalam kegelapan dan mengamati selama beberapa hari. Dia melihat bahwa Julian membuat kemajuan pesat hanya dalam 10 hari, dia telah menguasai level pedang berat pertama hingga sempurna. Anak laki-laki ini benar-benar ahli seni bela diri. Butuh beberapa tahun bagi saya untuk hampir menguasai dunia pedang berat pertama, tapi dia butuh 10 hari. Roger tampak serius, dan Julian mempelajari pedangnya dengan sangat cepat, dia juga khawatir. Roger berhenti melihat dan pergi dengan tenang. Dia juga akan mundur untuk mempersiapkan konferensi Tianshan berikutnya. Malam tiba. Halaman belakang. Angka-angka berkedip. Tubuh Julian terus bergerak, menampilkan serangkaian ilmu pedang yang sangat indah. Setelah berlatih sekali, dia berhenti. Bah bang bang. Tepuk tangan. Mark tersenyum dan berkata, sangat bagus, sangat bagus. Dia benar-benar ahli pedang alami. Hanya dalam 10 hari, dia sepadan dengan kerja keras orang lain selama bertahun-tahun. Julian meletakkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, lebih baik apa yang diajarkan nenek moyang kepadaku. Ilmu pedang dari 13 pedang surgawi sangat indah. Jika dia hanya berlatih dengan membaca musik yang disederhanakan dan teknik mental, akan sulit bagi Julian untuk menguasai ilmu pedang tingkat pertama dalam waktu sesingkat itu karena bimbingan Mark. Dengan bimbingan seorang guru terkenal, dia menghindari banyak jalan memutar. Ya, lumayan. Mark mengelus janggut putihnya dan berkata, sekarang, kamu bisa berlatih alam pedang kedua. Ini adalah 13 pedang surgawi yang sebenarnya. Julian mengangguk. Dia mengangkat pedangnya lagi. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di ketinggian lebih dari 20 meter, memiringkan pedang di tangannya. Pada saat ini, pedang panjang tiba-tiba menjadi lebih terang, dan energi sebenarnya di tubuhnya berubah dengan pedang panjang, membentuk energi pedang yang besar. Namun, energi pedang hanya muncul sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan energi pedang, apalagi mengendalikannya. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu untuk memahaminya. Ingat, dengan pedang di tanganmu, pedang adalah bagian dari tubuhmu, dan energi pedang adalah energimu sendiri. Transformasi energi pedang menjadi bentuk sama dengan transformasi energi sejati menjadi bentuk puncak alam kelima, dan hanya beberapa langkah lagi dari alam keenam. Hanya dalam satu langkah, mampu berlatih pedang pertama dapat dianggap secara resmi memasuki alam keenam. Mark terus memberikan bimbingan. Dengan bimbingan seorang guru terkenal, Julian tiba-tiba menjadi tercerahkan. Dia terus mencoba dan berlatih. Waktu selalu berlalu. Julian terdiam dalam latihan pedangnya. Tanpa sadar, dia telah berada di keluarga Fisher selama sebulan. Dalam 10 hari terakhir, dia telah melatih semua jurus pedang dari 13 pedang surgawi. Dalam 10 hari berikutnya, dia mulai menggunakan formula tersebut untuk melatih alam pedang kedua dari 13 pedang surgawi. Gunakan Ki untuk mengendalikan pedang, dan gunakan pedang untuk mengendalikan Ki. Setelah 20 hari mencoba, akhirnya dia berhasil. Swoosh! Di halaman belakang keluarga Fisher, Julian memegang pedang besi dan menyerang dengan ganas, dan pedang besi itu meledak dengan energi pedang yang cemerlang. Energi pedang yang besar itu seperti pedang panjang yang tajam, meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan dinding yang jaraknya puluhan meter langsung hancur berkeping-keping. Julian menerima pujiannya. Haha. Tawa bergema, Mark datang dan memuji, tidak buruk, sangat bagus. Ini baru sebulan, dan saya sudah berlatih pedang pertama. Masa depan tidak terbatas. Saya pasti akan berlatih 13 pedang di masa depan, dan bahkan menggunakan 14 pedang yang mengejutkan dunia dan menangisi hantu dan dewa.
Julian menyeka keringat di dahinya. Ditanya, leluhur, sudah berapa lama saya berlatih ilmu pedang di sini? Mark berkata, menghitung waktu, sudah 33 hari. Julian terkejut. Dia tidak menyangka ini akan memakan waktu lama, dan dia tidak tahu bagaimana rasanya di luar. Leluhur, saya tidak bisa berlatih lagi. Masih banyak hal yang menunggu untuk saya selesaikan di luar. Pergi-pergi. Mark memiliki senyuman di wajahnya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa pergi sebelum sesi latihan hanya untuk memberi tekanan pada Julian. Belum pernah ada orang yang mencapai prestasi seperti itu dalam 1 bulan, belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Visser memiliki penerus. Dia sangat senang dan menghela nafas. Saya sangat berharap Anda dapat menggunakan pedang ke-14. Saya harap saya dapat melihat kekuatan pedang surga ke-14 dalam hidup saya. Terima kasih, leluhur, atas nasihatmu. Julian kembali berterima kasih. Bersambung.